Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Tarakan Vision FX. Jadi di sini kita akan berbagi informasi serba-serbi ilmu pengetahuan, terutama tentang dunia kripto yang sedang booming saat ini. Di tengah maraknya krisis perbankan, kemudian juga kita dengar adanya taruhan di antara beberapa konglomerat di Amerika bahwa mereka bertaruh sebesar 2 juta US dollar di salah satu video saya ini, bisa teman-teman tonton di channel YouTube saya. Jadi mereka bertaruh 2 juta dolar bahwa dalam 90 hari ke depan Bitcoin angkanya akan mencapai 1 juta US dollar dalam 90 hari. Jadi di sini kita akan melihat dulu kondisi market hari ini, teman-teman. Kita lihat di sini di tengah pertaruhan bahwa Bitcoin akan mencapai harga sebesar 1 juta US dollar dalam 90 hari ke depan. Kita lihat di sini ternyata taruhan di antara orang-orang kaya di Amerika tersebut memberi dampak signifikan terhadap market kripto secara keseluruhan. Kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 28% dalam periode 7 hari ini. Dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 4% menjadi 28.000 US dollar. Ethereum juga mengalami kenaikan cukup signifikan 13%, BNB 17%, XRP mengalami kenaikan 5%, Cardano. Jadi ini pasar sedang dalam tren positif di tengah runtuhnya bank-bank besar di Amerika. Kalau kita lihat informasi dari CNBC, ini ada sebuah berita bahwa bank-bank sedang mengalami keruntuhan di Amerika. Ini Presiden Jokowi sendiri mendengar kabar kebangkrutan beberapa bank di Amerika, meminta agar kita terutama di Indonesia siap-siap untuk menghadapi efek domino dari terjadinya peristiwa kebangkrutan bank-bank yang ada di Amerika sana. Tetapi untuk hari ini teman-teman kita akan fokus tentang Pi Network. Jadi di tengah berita yang negatif tentang perekonomian tradisional, yaitu uang fiat atau bank-bank konvensional. Jadi kita di sini kita tahu pada tanggal 14 Maret 2023 Pi Network, jaringan koin digital yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis, memasuki usia keempat. Jadi peristiwa ini disebut sebagai V-Day oleh para pionir. Dan sejak itu CoinPi semakin dikenal dan dibicarakan di berbagai media sosial. Jadi para pionir yang aktif pada saat ini diperkirakan meningkat secara signifikan. Jadi dengan Dr. Nicholas Kokalis melaporkan bahwa ada 40 juta pionir, kalau kita lihat di sini, yang hari ini aktif menambang CoinPi. Meskipun demikian, CoinPi belum dapat diperdagangkan di bursa cryptocurrency resmi dan masih berada di dalam jaringan utama yang tertutup. Namun koin ini hanya dapat ditukar dengan barang atau jasa melalui pasar atau secara peer-to-peer. Jadi para pionir diharapkan tidak menjual koin Pi mereka di pasar gelap karena hal ini dilarang oleh core team. Namun dengan adanya jaringan utama yang tertutup ini, para pionir harus siap untuk menerima koin Pi sebagai mata uang yang sah secara umum. Sementara itu kalau kita lihat teman-teman, di Amerika Serikat terjadi krisis ekonomi yang parah dan banyak bank besar mengalami kebangkrutan.
menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan menempatkan dana mereka di dalam bank-bank yang gagal tersebut. Akibatnya orang-orang mencari cara alternatif untuk menyimpan dan mengelola uang mereka. Jadi koin-koin digital seperti Pi Network ini bisa menjadi alternatif menarik bagi sistem keuangan konvensional yang hari ini sedang mengalami masalah. Jadi di tengah info-info negatif seperti itu, ada sebuah berita menarik yang muncul dari negeri Cina. Jadi pada saat Amerika mengalami kolaps dunia perbankan, mengalami krisis dalam hal keuangan, di Cina terdapat berita menarik bahwa seorang pionir ini telah membeli sebuah rumah mewah dengan pembayaran menggunakan koin Pi. Berita ini menunjukkan bahwa koin Pi memiliki nilai dan kegunaan yang nyata di dunia nyata dan dapat menjadi alternatif menarik bagi sistem keuangan konvensional yang hari ini sedang berantakan di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini ada laporan bahwa ada seorang pionir dari negeri Cina sana secara peer-to-peer telah membeli rumah mewah dengan luas 40 meter persegi seharga 5.000 Pi. Jadi ini transaksinya direkam di akun Twitter News Media. Jadi dengan semakin banyaknya pengguna dan penggunaan koin Pi di berbagai sektor, mungkin saja koin ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini. Jadi para pionir Pi harus tetap berhati-hati dan memastikan bahwa koin Pi tetap stabil dan aman dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik. Jadi demikian untuk update informasi ini teman-teman. Jadi di saat dunia secara global sedang mengalami, terutama di Amerika Serikat, bank-bank sedang mengalami keruntuhan, kita lihat dunia kripto, banyak orang yang kehilangan kepercayaan dengan bank. Kemudian karena banyaknya orang yang tidak bisa menarik aset di bank, sehingga aset-aset yang mereka miliki, saya melihat banyak yang melarikan diri ke dunia kripto sebagai alternatif solusi di tengah perekonomian atau sistem keuangan konvensional yang sedang mengalami ujian berat saat ini. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Salam pionir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.